Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indra Rahmana. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang himpunan dana bank syariah. Adapun produk yang termasuk dalam himpunan dana yaitu tabungan, deposito, dan giro. Nah, di dalam himpunan dana ini, bank syariah itu menerapkan dua prinsip, yaitu wadiah dan mudharabah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Prinsip penghimpunan dana bank syariah ada dua, yaitu yang pertama prinsip wadiah, yang kedua prinsip mudharabah. Dalam prinsip kedua tersebut, saya akan menjelaskan prinsip wadiah adalah akad titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang menerima titipan, dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang tersebut. Produk yang digunakan dalam prinsip wadiah ada dua, giro dan tabungan. Prinsip wadiah ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu wadiah amanah dan wadiah domanah. Wadiah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga. Akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai penjagaan barang yang dititipkan tersebut. Pada wadiah domanah, pihak yang dititipkan atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Wadiah amanah berubah menjadi wadiah domanah sebagai berikut. 1. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, barang titipan dikembalikan oleh yang dititipi. Yang keempat, orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu sendiri. Yang kelima, orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan. Yang keenam, orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditemukan. Yang terakhir, barang yang dititipkan dibawa bepergian ataupun keluar rumah. Prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai sahibul mal dan bank sebagai mudharib. Rukun mudharabah terpenuhi apabila 1. Sahibul mal. Sahibul mal yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank. Dalam hal ini, nasabah adalah sebagai sahibul mal. Kedua, mudharib, yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai mudharib. 3. Usaha atau pekerjaan yang akan dibagi hasilkan harus ada. 4. Nisbah. Nisbah bagi hasil harus jelas sudah ditetapkan di awal sebagai patokan besar nasabah dalam menabung. 5. Ijab kabul. Ijab kabul antara pihak sahibul mal dengan mudharib. Secara sederhana, kita boleh menganggap bahwa mudharib bersifat investasi. Al-mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana, kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan sahibul mal, dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh sahibul mal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Dalam mudharabah juga ada dalilnya, yaitu di surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dengan itu menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumnya menurut yang dikehendakinya. Produk penghimpun dana bank syariah. Pada prinsipnya, penghimpun dana yang dilakukan oleh bank syariah hampir sama dengan perbankan konvensional lainnya. Artinya, dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro, tabungan, dan deposit sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat.
Dengan demikian, produk penghimpun dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari yang pertama, giro wadiah dan giro mudharabah. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil kapanpun setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Prinsip yang mendasari giro dalam perbankan syariah ada dua prinsip. Yang pertama, satu, ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dan yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dan yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dan yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan pada nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Adapun ketentuan umum giro berdasarkan prinsip wadiah. Yang pertama bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Yang terakhir, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan syariah mengenai giro wadiah. Landasan syariah mengenai giro wadiah dapat kita temukan dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Yang artinya, jika sebagian kaum mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dalam ketentuan hadis mengenai prinsip wadiah ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah atau tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat pada orang yang telah mengkhianatimu. Dengan demikian, ketika kita hendak membuka rekening giro di perbankan syariah, seorang nasabah harus telah menentukan tujuannya. Jika motifnya hanya untuk kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, maka giro wadiah yang tepat. Karena wadiah, bank akan selalu siap menerima penarikan dan dari nasabah, dan nasabah tidak terancam oleh risiko kerugian. Akan tetapi, jika nasabah juga bermotifkan mencari keuntungan atau investasi, maka giro mudharabah adalah yang selayaknya dipilih. Karena dengan memilih giro mudharabah, nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang sesuai hasil yang telah disepakati. Di samping itu, secara yuridis atau secara hukum, ya nasabah selaku sohibul mal atau pemilik modal memiliki risiko dana disimpannya berkurang jika mudharib atau pengelola yaitu banknya mengalami kerugian. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tabungan, yaitu bahasa kerennya yaitu saving deposit. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah ditentukan, yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Namun, simpanan ini tidak bisa ditarik melalui cek, giliat, ataupun giro. Jika nasabah ingin mengambil tabungannya, dia harus langsung datang ke bank dengan membawa tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM yang telah disediakan. Ketentuan umum memiliki dua prinsip, yaitu prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Prinsip mudharabah sendiri dibagi menjadi 6, yaitu pertama, dalam transaksi nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana.
dan bank sebagai pengelola dana, yaitu mudharib. Yang kedua, dalam kapasitasnya, bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang telah ditentukan, dan bank dapat juga mengembangkannya termasuk dalam melakukan mudharabah dengan pihak yang lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan nisab atau bagi hasil dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Kelima, bank sebagai mudharib bisa menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang telah menjadi haknya. Keenam, yang terakhir, bank tidak dapat mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersifat simpanan. Jadi tabungan ini sifatnya disimpan di bank, bukan di rumah. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja berdasarkan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan syariah tabungan. Dasar hukum dari akad mudharabah dapat dijumpai di dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama, Al-Quran. Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Quran tertuang dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20 dan dalam surat Al-Jamu'ah ayat ke-10 yang berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usahanya dan juga berinvestasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dan yang kedua, hadis. Ketentuan hukum dalam hadis dapat dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa pihak Saibul Ma'al yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal. Apabila terjadi kelalaian karena kesalahan yang ia sebabkan dan juga melibatkan kerugian, maka ia juga akan bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh Saibul Ma'al. Yang berikutnya adalah deposito. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah hanya memakai prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah di sini ada 6. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pemilik dana yang mengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Kemudian yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kemudian yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Kemudian yang terakhir, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan. Baik teman-teman, apakah kalian sudah pada paham dari penjelasan rekan-rekan kami sebelumnya? Jika kalian pada belum paham, silakan playback di bagian yang belum Anda pahami. Dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, jangan di-share. Oke? Bila ada kesalahan pada presentasi atau penjelasan dari rekan-rekan kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.